Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Maga Talk, Spoken Words of Magapas. Kenalin, nama aku Bulan Amanda Skarman yang bakal nemenin kalian di episode podcast Maga Talk kali ini. Dan hari ini kita kedatangan tamu nih teman-teman, dari salah satu alumni Magapas, yaitu kakak alumni M10 Komisi C. Silakan Kak, perkenalan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan namaku Rizky Novada dari Angkatan Magapas 10. Asal sekolahku dari SMA Negeri 9 Semarang. Salam kenal semuanya. Oke, Kak Rizky gimana nih kabarnya hari ini? Baik kok, baik. Oke, gini Kak, tanggal 15 Maret sampai 19 Maret kemarin kan Magapas membuka forum aspirasi kan. Dan banyak nih pertanyaan untuk Kak Rizky. Tapi hampir 70 sampai 80%-nya itu mempertanyakan tentang tugas pokok Komisi C. Komisi C itu kerjanya apa dan peran Komisi C di Magapas itu seperti apa? Boleh dong Kak dijelaskan lebih jelas lagi peran Komisi C dan kerja Komisi C itu apa? Oke. Pertanyaannya cukup menarik banget ya, kenal Komisi C nih. Apalagi sekarang di masa pandemi kayak gini, kegiatan Komisi C mungkin terbatas banget ya. Mungkin bukan cuma Komisi C, tapi hampir semua komisi Magapas, mungkin kecuali Komisi A ya. Dan Komisi E itu kegiatannya benar-benar terhalang oleh pandemi COVID-19. Kalau buat Komisi C sendiri, tugas pokoknya itu sebenarnya ada dua ya, yaitu sebagai Humas Magapas dan juga sebagai penyelenggara Makrab Magapas. Nah, untuk tugas Humas sendiri yang pertama ya, itu sebenarnya banyak banget. Tapi dalam tugas kehumasan Magapas itu dibagi jadi dua, ada di Komisi B dan Komisi C. Nah, kalau di Komisi C itu tugasnya adalah untuk hubungan luar dari Magapas yang tujuannya untuk internal. Apa sih? Contohnya yaitu rekrutmen sekolah-sekolah baru terutama ya kan. Terus juga penyebaran kayak maintenance dari anggota-anggota Magapas yang udah join nih di Magapas kayak gitu. Nah, tugas Komisi C itu menjaga dan merekrut anggota baru lagi untuk Magapas. Nah, sedangkan tugasnya kedua dari Komisi C itu adalah pelaksana kegiatan makrab. Nah, apa sih makrab itu? Ya, makrab itu kurang lebihnya adalah sebuah malam keakraban buat organisasi Magapas kayak gitu. Oke, nah tadi kan kakak sempat menyebut makrab kan? Itu sebenarnya kegiatan seperti apa sih kak? Dan sistematikanya berjalannya makrab itu seperti apa? Kalau buat makrab sendiri ya, sebenarnya nggak ada yang terlalu berbeda dengan makrab-makrab mungkin kegiatan-kegiatan yang pernah kalian ikutin ya. Tapi di sini memang tujuannya adalah untuk merekatkan ya atau saling mengenalkan nih teman-teman dari MPK Kota Semarang dan sekitarnya yang awalnya nggak pernah ketemu nih, ya kan? Jadi suatu forum utama buat akhirnya untuk ketemuan, saling kenal, bisa jadi salah satu juga forum untuk ketemu juga ya. Dan sebenarnya makrab itu adalah awal nih sebelum kayak teman-teman dari Magapas 13 ya sekarang ya. Iya. Itu bisa jadi satu panitia kayak gini semua. Nah, makrab itu adalah salah satu jalur utama buat kalian kenalan nih sama teman-teman kalian biar saat nanti kalian masuk ke Magapas itu kalian nggak asing lagi nih sama teman-teman kalian yang udah mau kerja bareng selama satu periode nantinya. Dan juga walaupun sebenarnya kegiatan makrab Magapas ini tujuan awalnya hanya untuk mengumpulkan dan bukan sampai menjadi suatu bagian besar organisasi, karena dulunya juga Magapas itu belum satu organisasi utuh ya. Jadi Magapas itu cuma sekedar forum kumpul buat anak-anak MPK Kota Semarang. Nah, karena mungkin udah terlalu lama juga dan sering kumpul juga, akhirnya kenal juga, makrab ini akhirnya berevolusi nih jadi organisasi utuh sendiri ya, individu namanya Magapas yang ada di bawah pemerintah Kota Semarang. Oke, gitu. Berarti kegiatan makrab itu tujuannya untuk merekatkan anggota-anggota Magapas sendiri ya? Iya, benar banget. Berarti yang hadir dalam makrab itu hanya anggota Magapas saja? Sebenarnya nggak harus anggota Magapas aja ya. Dalam tanda kutip iya sebenarnya. Semua anggota Magapas itu ya, mulai dari mungkin SMA 1 sampai mungkin SMA Negeri 16, terus juga SMA swasta yang lain, dan juga SMA di luar Kota Semarang ya, ada Ungaran 1 dan 2, terus ada juga SMA 2 Meranggen. Itu mereka kan adalah yang tergabung di anggota Magapas kan. Tapi juga boleh dari luar anggota Magapas itu bergabung ke makrab gitu. Dalam tujuannya adalah di beberapa periode ya atau generasi makrab selanjutnya itu teman-teman dari luar anggota Magapas itu bergabung untuk tahu nih, untuk belajar MPK tuh bagaimana di sekolah-sekolah yang lain. Jadi
untuk sekarang ini nggak terbatas cuman anggota Magapas aja kayak gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Oke, kalau persiapan sebelum makrab tuh gimana Kak? Dan di saat angkatannya Kakak nih mempersiapkan kegiatan makrab ini, ada aja gitu halangan nggak untuk mempersiapkan makrab itu? Tentunya kalau halangan pasti ada ya. Eh Aduh jadi inget-inget zaman aku dulu ya. Mungkin kalau halangan tentu banyak ya. Mulai dari mungkin teman-teman yang mungkin waktunya juga cukup terbatas ya untuk bisa ketemu kayak kalian gini semua, kumpul bareng-bareng jadi satu, itu pasti ada. Terus juga mungkin nggak cocok sama satu sama lain kayak, oh orangnya kayak gini kayak gitu. Mungkin kalian nggak cocok terus karena nggak terlalu kenal juga dan posisinya jauhan juga, nggak satu sekolah juga, jadi kalian bisa gampang menghindar antara satu dengan yang lainnya. Terus juga mungkin kalau di angkatanku dulu ada suatu ekspektasi khusus ya yang dipunyai beberapa sekolah untuk sekolah yang lain kayak gitu yang ternyata nggak sesuai nih dengan realitanya dan akhirnya kayak jadi agak jengkel atau agak gimana juga. Dan kalaupun ditanya masalah-masalah yang lain mungkin ada sekitar dana, terus persiapan-persiapan Hamin makrab ya kan yang udah banyak banget kayak gitu. Apalagi dulu di tahunku juga sempat ada masalah-masalah yang bisa dibilang cukup krusial ya berhubungan dengan uang kayak gitu. Itu bakal jadi satu yang problem yang ribet banget, capek banget. Apalagi posisinya kita juga nggak sedekat itu ya. Maksudnya kita nggak satu sekolah kayak gitu. Kita cuma dihubungkan sama satu organisasi yang mengatasnamakan kota gitu. Nah itu kan cukup sulit banget ya untuk misalkan berkompromi dengan orang lain, terus berdiskusi juga dengan orang lainnya gimana, terus penyelesaian masalahnya harus gimana, waktu juga terbatas, kumpul mungkin cuma seminggu sekali atau bahkan sebulan cuma 2 kali, kayak gitu. Nah itu benar-benar jadi problem banget. Belum kalau di generasi-generasi Magapas yang dulu itu, kita itu kan namanya organisasi MPK ya, di semua sekolah pun pasti terikat sama yang namanya kakak kelas alumni. Nah kayak gitu, jadi ekspektasi dari angkatan-angkatan sebelumnya, terus juga persiapan untuk apa ya, lebih ke menjadi lebih baik ya, memperbaiki dari generasi-generasi sebelumnya pun juga jadi beban tersendiri buat para pelaksana makrab ya, terutama waktu itu ada di angkatan Magapas 10 yang terakhir benar-benar ngejalanin kegiatan makrab kayak gitu. Oke, tadi kan Kakak menyebutkan salah satu halangannya itu adalah dana kan? Itu cara mencarinya gimana Kak? Kalau dana ya, kalau dana mungkin pakai cara yang mungkin udah konvensional banget ya. Kita sering ada danusan kayak gitu. Terus juga ada kas, ya kan? Ada urunan juga. Kalau urunan itu di zamanku dibedakan ya. Jadi kayak urunan sendiri, dana kas sendiri. Gunanya kalau dana kas otomatis untuk ngalangin kan, untuk nutupin nih dana yang kurang. Terus juga sampai di generasiku ya, di generasi M10 itu makrab kan masih berbayar ya. Ya mungkin juga nggak mungkin ya kalau misalkan makrab bisa benar-benar gratis kayak gitu. Terus dari dana peserta itu juga udah pasti ya, jadi dana peserta yang masuk itu juga jadi salah satu dana utama buat makrab Magapas kayak gitu. Dan kurang lebih ya mungkin nggak ada terlalu yang berbeda juga ya dari mungkin teman-teman yang udah pernah ngelaksanain proker atau event mungkin kayak pensi atau yang lain-lain yang benar-benar butuh dana gede, ya kita pun sama. Tapi emang kita nggak, bahkan kita pun juga ada sponsorship ya kalau untuk kegiatan makrab. Oke, makrab itu kan malam keakraban kan. Kita bakal laksanain kegiatan seperti api unggun dan tumpengan. Dan juga kita bakal tidur bareng kan. Nah, itu tuh untuk mencari sekolah tempat makrab itu gimana? Dan perizinannya seperti apa? Oke. Ini jadi salah satu bukan ini ya. Jadi mungkin ini lebih ke salah satu problem yang bakal dihadapin buat semua ya, generasi Magapas ya, yang akan melaksanakan kegiatan makrab nih. Kalau misalkan ditanya pemilihannya gimana, terus perizinannya gimana, tentu kalau pemilihan sudah jelas kita sepakatan ya, bersepakatan maksudnya bermusyawarah buat siapa nih yang bakal jadi tuan rumah makrab Magapas di generasi selanjutnya kan, maksudnya di generasi sekarang. Kalau itu jelas musyawarah ya, dan yang kedua yang dipilih itu adalah di luar dari tuan rumah makrab yang sudah pernah terpilih. Kalau mungkin kalian punya listnya ya, itu kan ada SMA 1, SMA 2, SMA 3. Itu tempat-tempat itu tuh jadi kalau bisa tidak dipakai lagi. Karena yang pertama adalah biar semua sekolah anggota Magapas itu kebagian ya kan jadi tuan rumah makrab.
gitu. Karena itu kan salah satu hak yang eh, apa ya berhak dimiliki oleh semua anggota Magapas kan. Mereka berhak untuk sekolahnya dijadikan tempat makrab kayak gitu. Dan kalau untuk perizinan tentu kita pakainya proposal ya, jelas. Proposalnya modelnya kayak gimana? Ya berarti MPK tuan rumah ya. MPK tuan rumahnya itu mengajukan makrab Magapas sebagai proker MPK-nya lewat proposal yang nanti diserahkan ke sekolah gitu. Pembinanya siapa Kak? Penanggung jawabnya siapa? Penanggung jawabnya itu pembina MPK di sekolah tersebut yang jadi tuan rumah. Jadi misalkan kita walaupun ini Magapas ya, gede konteksnya, tapi yang jadi pembina di proposal itu adalah pembina dari MPK sekolah tuan rumah gitu. Jadi kalian nggak usah terlalu bingung. Ini kita nanti mintanya ke siapa ya? Ke Pak Walkot kah? Atau mungkin ke dinas mana kah? Kayak gitu, nggak perlu. Jadi ke pembina sekolah tuan rumah gitu. Oke, berarti setiap angkatan itu untuk mengadakan makrab sekolahnya beda-beda ya? Iya, harus beda-beda. Oke. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan ini ya teman-teman, kita selangin games dulu yuk. Nah, games ini namanya What Question Do You Get nih Kak. Nah, cara mainnya nanti kakak masukin tangan di sini dan Oke. obok-obok cari pertanyaan yang digulung ini. Nanti silakan jawab ya. Oke. Apa tuh Kak? Dapat apa tuh? Apa pengalaman paling asik dan seru selama menjabat sebagai anggota Komisi C Magapas? Oke, boleh langsung dijawab Kak. Apa ya? Eh kalau buat asik dan seru mungkin jelas ngurusin makrab ya. Apalagi di saat zamanku, aku sebagai anggota Komisi C juga adalah sebagai tuan rumah makrab. Jadi waktu itu di M10 itu makrabnya ada di SMA Negeri 9 Semarang gitu. Tentu keseruannya ya aku bisa kenal temen ya dari sekolah-sekolah lain ya, terutama kayak sekolah-sekolah mungkin yang kayak dari aku kayak wah banget gitu. Aku bisa ketemu teman-teman dari SMA 3, SMA 1, SMA 11, SMA 6 kayak gitu. Terus juga bisa ngurusin salah satu proker gede ya, bareng-bareng sama orang-orang yang bener-bener nggak familiar di areaku kayak dari SMA 9 ya, jauh-jauh dari atas kenal sama orang-orang yang lain kayak gitu. Iya. Itu salah satu pengalaman yang seru banget dan juga mungkin kalau ditanya paling asik paling seru ya jelas pasti tiap angkatan ya berantemnya yang berantem sama teman-teman satu Magapas yang awalnya nggak kenal terus tiba-tiba habis itu bisa seneng bareng bisa berantem bareng juga dan bahkan karena berantem dan sering guyon itu juga kita malah jadi makin dekat gitu bukan makin menjauh ya walaupun sekarang juga banyak juga teman-teman yang mungkin udah nggak berkecimpung lagi ya di Magapas mungkin karena kesibukannya juga dan lain-lain itu sih tapi kalau keseruan sih pasti itu ya buat tiap angkatan pasti punya feelingnya sendiri masing-masing lah maksudnya punya perasaan yang berbeda-beda kesenangan yang berbeda-beda juga kayak gitu. Boleh Kak diambil lagi? Oh ada lagi. Apa lagi? Dapat apa tuh Kak? Bagaimana cara kakak mengatur waktu antara organisasi MPK sekolah, Magapas, dan tugas sekolah? Kalau ini ya tentu ya kita pasti harus siapin prioritas dulu kan ya. Namanya kalian sekolah, anak sekolah, wajar kalian prioritasin tugas sekolah. Itu emang harus banget ya. Tapi di sini juga kalian ini mungkin bakal jadi salah satu problem yang sering kalian temuin ya. Mungkin di setiap angkatan, mungkin bahkan nanti di angkatan kalian juga. Mungkin ada teman-teman yang, aduh nggak bisa kumpul gara-gara ada proker di sekolah. Aduh ada yang nggak bisa nggak bisa datang ke acara mungkin di Magatalk ini misalkan kalian ada karena ada kegiatan MPK di sekolah atau mungkin tugas kayak gitu. Aku cuman pengen kasih tahu kalau misalkan sebelum aku ngasih tahu ini ya cara ya kalian itu nggak cuma di Magapas aja ya di MPK sekolah itu kalian udah punya tanggung jawab gitu buat kalian selalu siap nih untuk terjun kapanpun itu kalian nggak harus selalu terjun di setiap keadaan nggak harus selalu ikut rapat tapi setidaknya kalian punya kontribusi orang yang mungkin nggak bisa rapat nggak bisa ini
bisa cuman sekedar say hi di grup, sapa-sapa temennya, itu kayak udah kayaknya ngasih jatah aman kalau oh kalian masih stay di sini kayak gitu. Kalau untuk cara ya tadi aku udah bilang pasti siapin prioritas dulu kan ya. Prioritas yang pertama pasti tugas sekolah ya, terus yang kedua kegiatan MPK di sekolah karena kalian bertanggung jawab penuh terhadap sekolah kalian. Yang ketiga baru Magapas. Nah bukan berarti Magapas terakhir itu kayak dianggap remeh gitu ya, enggak, tapi semuanya emang sebenarnya sama beratnya. Kalau udah siapin prioritas pastinya kalian harus ngatur waktu ya. Kalian boleh nggak ikut salah satunya, misalkan kalian nggak mau ikut yang aduh aku lagi nggak bisa ikut rapat sekolah karena ada MP Magapas kayak gitu. Begitupun sebaliknya itu nggak apa-apa. Tapi asalkan di dalam pengaturan jadwal kalian itu benar-benar udah ada porsinya masing-masing. Buat tugas sekolahnya, buat MPK di sekolahnya, buat di Magapasnya kayak gitu. Yang tadi aku udah bilang, kalian nggak harus selalu in di setiap kegiatan, tapi setidaknya kalian bisa nih di beberapa kegiatan masuk kayak gitu. Ataupun kalau nggak bisa, benar-benar nggak bisa kayak nggak bisa terjun, nggak bisa itu, sekedar kalian say hi sama teman-teman kalian yang terutama yang di Magapas ya. Biar setidaknya ngasih rasa aman nih buat teman-teman kalian yang mungkin nungguin, mungkin butuh bantuan kalian suatu saat, mereka tuh tahu kalau kalian tuh masih ada di sini gitu. Itu sih. Gamesnya kita udahin dulu ya teman-teman. Kita bakal lanjut ke pertanyaan dari forum aspirasi. Pertanyaan dari forum aspirasi ini ada 4 nih Kak. Oke. Pertanyaan pertama, apa suka duka kakak menjadi komisi C? Suka dukanya ya. Sebagai seorang komisi C, tentu ngurusin makrab ya. Itu duka banget sih, bener-bener kayak udah ngurusnya di sekolahku sendiri ya kan. Mana di zaman-zaman itu ya, regulasi dan izin di sekolah-sekolah tuh bener-bener cukup sulit gitu. Jadi agak ya mungkin agak capek juga ya, agak ribet juga gimana cara ngurusnya dan lain-lain. Itu jadi capek. Terus juga dukanya juga mungkin ngurusin masalah uang ya. Sempat dulu di angkatanku ada kendala uang yang benar-benar bisa kalau mungkin kalian punya kejadian juga, kalian mungkin bakal panik banget gitu karena itu benar-benar krusial banget uangnya itu. Dan mungkin kalau sukanya adalah ya itu tadi aku bisa ketemu teman-teman dari luar ya kan. Terus juga walaupun aku di komisi C, aku bisa belajar banyak hal dari komisi lain. Terutama aku belajar banyak hal dari komisi A ya, gimana cara buat ADART dan lain-lain itu wah banget. Syarat buat Dwiki ya, komisi A, lama gak ketemu. Oke. Terima kasih semua ilmunya. Terus kalau mungkin yang lain sukanya di komisi C ya jelas itu ya belajar teknik lobbying di sekolah-sekolah lain. Itu jadi salah satu ilmu yang ternyata kepake banget, bahkan nanti kalau misalkan kalian ke universitas pengen ikut BEM, pengen ikut HIMA, pengen ikut senat, itu jadi salah satu teknik atau kemampuan skill organisasi yang butuh banget gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya Kak, gimana caranya bisa bertanggung jawab dan bisa enjoy di jabatan ini? Kalau bisa bertanggung jawab dan bisa enjoy, itu kembali ke pribadi masing-masing ya. Aku gak bisa terlalu bilang banyak kamu harus gimana. Cuman ya kamu yang pasti semua orang harus set prioritasnya dulu. Terus juga menganggap kayak jangan terlalu dianggap beban banget. Maksudnya kayak jangan terlalu dipikirin banget. Aduh di Magapas gini-gini aku bawa nama sekolah enggak. Termasuk sekarang teman-temanku yang bertahan ya di Magapas 10 yang sampai sekarang benar-benar mau terjun. Ada sekitar 5, 6 atau mungkin 10 orang ya yang benar-benar masih mau sana sini, pergi sana sini buat nemuin adik-adik Magapas yang lain, masih mau ngobrol sama alumni Magapas yang lain ya, karena mereka nganggap kalau Magapas ini ya balik ke tujuan utamanya, yaitu sarana tempat kumpul ya, sarana buat berkenalan dengan orang lain. Jadi kayak sedikit melupakan nih tanggung jawab kayak harus membawa nama sekolahnya lah, harus bikin proker dan lain-lain. Tapi memang menganggap ya Magapas adalah wadah buat kumpul gitu. Itu sih. Oke. Kalau hal yang membuat kakak menyukai saat berada di komisi C apa itu? Kalau apa yang buat aku senang ya di komisi C ya mungkin jelas teman-temannya ya. Maksudnya anggota-anggota komisi C yang lain, buat ketuaku Dewangga, terus wakil ada Sherin, terus juga ada Joan ya,
ada Tata dari SMA 1 Ungaran. Ya mungkin itu sih yang buat aku menikmati banget di komisi C kayak gitu. Orang-orang yang bener-bener luar biasa banget dan beri aku banyak pengalaman juga, beri aku banyak insight juga. Bener-bener mereka yang bisa ngekip di komisi C itu harus gimana dan lain-lain. Itu sih. Pertanyaan terakhir nih Kak, Oke. gimana cara Kakak mengatur waktu antara organisasi MPK sekolah, Magapas, dan tugas sekolah? Kayak yang tadi ya berarti ya, jelas berarti set prioritas dulu, udah pasti tugas sekolah pasti di atas ya karena kalian sekolah ya buat buat lulus, buat dapat nilai, kalian juga tujuan utamanya kan sekolah kayak gitu. Ya pasti tugas sekolah itu emang harus prioritas. Terus yang kedua, kalau buat aku adalah MPK di sekolah ya, karena kalian menjabat di sekolah, kalian bertanggung jawab penuh, apalagi kalau di zamanku dulu rata-rata yang ikut Magapas itu adalah ketua MPK sekolahnya dan yang mewakili. Kalau di sekarang gimana kalian modelnya? Sekarang tuh nggak cuman ketua sama wakilnya sih, dan Oke. nggak juga cuman kelas 11 dan kelas 10 aja Kak. Oh, oke oke. Keren banget ya. Udah mulai agak cair gitu. Iya. Bagus bagus bagus. Mungkin karena itu juga ya. Jadi tanggung jawabnya benar-benar harus di prioritasnya yang mana. Terus yang baru yang terakhir itu emang Magapas. Setelah nyiapin prioritas kayak gitu, kalian harus siapin jadwal ya jelas. Karena kalau prioritas yang utama berarti kan udah nggak bisa diganggu gugat nih tugas sekolah. Berarti misalkan mau ada kumpul MPK sekolah lah, mau ada kumpul Magapas lah, tugas sekolah tuh udah jadi prioritas kayak gitu. Mau nggak mau kalian harus izin lah ya di keduanya kayak gitu. Terus yang kedua, kalian tentuin kalau misalkan ada kegiatan yang bareng kayak Magapas sama MPK sekolah, dilihat dulu mana yang lebih urgent kayak gitu. Kalau misalkan yang lebih urgent yang MPK sekolah ya ikutin yang sekolah dulu, tapi jangan lupa izin sama teman-teman yang lain ya kan. Kalian kasih kabar, begitupun sebaliknya kayak gitu. Oke, tepuk tangan dulu buat Kak Rizky. Teman-teman, karena pertanyaannya udah selesai nih, podcast Magatalk ini aku akhirin ya. Terima kasih Kak Rizky udah berkenan untuk meluangkan waktunya Ya, untuk sama-sama. podcast Magatalk kali ini. Dan terima kasih juga untuk para viewers yang atas perhatiannya menonton Magatalk kali ini. Dan terima kasih juga untuk para panitia yang udah bekerja keras untuk kesuksesan podcast Magatalk kali ini. Teman-teman jangan lupa untuk cek dan follow Instagram Magapas @magapas_official, dan juga jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng YouTube official Magapas. Tonton episode podcast Magatalk lainnya juga ya teman-teman. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di event MPK sendiri ada Semansaker dan Pemilos. Untuk Semansaker sendiri, kami mengadakan tribakti yang pertama di lingkungan yang barusan kami MPK SMA Negeri 1 Semarang lakukan, yaitu penanaman mangrove di tapak tugu pada kemarin pada tanggal